Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bina nahmadullah ta'ala ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna biha fi ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi awalan bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal tara lahum min baqiyah. Apakah engkau melihat dari orang-orang yang ditimpa siksa itu ada tersisa? Semua habis. Aibakin, apakah masih ada sisanya? Dijawab sendiri oleh muallif adzal kitab, la, tidak ada. Habis sampai anak keturunan yang kecil-kecil juga habis semua, ya. Tidak menyisakan sedikit pun jiwa dari orang-orang yang berdosa itu. Padahal anak-anak mereka tidak berdosa. Tapi itulah ketika sebagian hamba Allah melakukan maksiat, melakukan dosa, maka diturunkan azab. Semua yang ada dihabiskan oleh Allah, ya. Wa jaa'a Fir'aunu wa man qablahu. Dan telah datang Fir'aun, seorang raja yang punya kekuasaan sangat amat luas, dan tidak ada yang mengkritisi saking besarnya dan kuatnya pemerintahan yang ada pada tangannya, ya. Sampai membuat aturan ketetapan yang tidak masuk akal sekalipun tidak ada yang mengusulkan, tidak ada yang menyampaikan kritik, ya. Takut karena yang berbeda dengan ketetapan apa yang ditetapkan oleh Fir'aun, mereka akan dijatuhi hukuman, ya. Telah datang sebelumnya adalah Fir'aun. Wa man qablahu, yang dimaksud di sini adalah atba'uhu,
Ada yang membaca wa qibalahu, ya. Wa ja'a Fir'aun wa man qibalahu, orang-orang dekatnya. Wa fi qira'atin, dalam bacaan bi fathil qaf, dengan memfathahkan huruf qaf, wa sukunil ba, dan disukunkan huruf ba seperti yang ada pada bacaan ayat ini. Ai maksudnya man taqaddamahu minal umamil kafirati, telah datang juga orang-orang yang melakukan pelanggaran sebelum Fir'aun, seperti yang kita baca dalam surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal wath wal laili idza yas hal fi dzalika qasamul lidhi hijj alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad wa fir'auna bil autad alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru, ya, mereka melakukan kerusakan-kerusakan di atas bumi. Fasabba alaihim rabbuka sauta adzab, karena alat untuk membedakan sudah dikasih sama Allah, akal sudah diberikan kepada manusia, kemudian dengan akalnya bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kesimpulan akal itu dari panca indera yang Allah berikan. Mata ditempatkan di ruangan yang begitu aman, kemudian diletakkan di tempat yang aman, dikasih kelopak yang gerakannya otomatis. Coba kalau kelopaknya nggak bisa ngedip, sakit matanya itu. Atau kedipnya cepet banget, nggak enak banget kan. Jadi sudah diberikan nikmat oleh Allah, nikmat mata untuk bisa melihat. Kemudian dari hasil pandangan mata diambil kesimpulan oleh akal. Begitu juga nikmat yang Allah berikan berupa hidung. Alhamdulillah kita bersyukur hidungnya dihadapkan lubangnya ke bawah. Coba kalau lubangnya di atas, begitu ada hujan, sudah hujan kena pilek, mau buang lehoknya, fung. Makaning lagi makan sop, lek. Begitu juga nikmat berupa mulut yang di dalamnya ada lidah, bisa membedakan mana rasa gula, mana rasa garam. Lidah bisa memberikan informasi kepada akal. Oh, ini asin, ini asin letek, ya. Ini manis, ini manis teuing, ya. Termasuk kalau makan ada biji staples, dilek atau dilepeh. Lidah mengambil informasi, disampaikan ke akal. Kata akal, ini biji staples nggak cocok untuk perut, dilepehkan. Begitu juga ketika makan bakso, ya, yang segede bola pingpong,
Kata lidah, kunyah dulu Gi. Diinformasikan, oh iya harus dikunyah. Sebab kalau dilek bahaya. Semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan panca indera dan akal itu mestinya manusia itu sudah bisa membedakan. Apalagi Allah masih menurunkan utusan-utusan membawa berita langit. Fir'aun dikirimin oleh Allah Nabi siapa? Nabi Musa. Kepada kaum Samud, Nabi Soleh. Kepada kaum Ad, Nabi Hud, ya. Ternyata mereka masih melakukan kerusakan. Wal mu'tafikat, setelah disebutkan Fir'aun dan bangsa sebelumnya, disebutkan juga wal mu'tafikat, suatu negeri, ya, yang diambleskan kemudian ditutup dengan tanah yang ada di atasnya. Kalau bahasanya tadi dijungkir balikkan, ya. Ai ahluha, penduduknya. Ada juga yang bilang ini negeri Sodom, ya. Karena disebutkan wahia qura qaumi Lut. Mu'tafikat itu adalah daerah-daerah, kampung-kampung yang ada di daerah yang dulu pernah ditempatin oleh Nabi Lut, ya. Dalam bahasa Latin disebut negeri Sodom, ya. Makanya perbuatan yang meniru perbuatannya Nabi Lut itu disebut sodomi, ya. Padahal yang melakukan kaumnya Nabi Lut, tapi ini yang disalahkan, ya. Enak aja, saya nggak salah disalahin sodomi. Apa yang mereka lakukan? Fa'asaw, mereka melakukan maksiat Rasulullah Rabbihim, terhadap utusan Tuhan mereka. Dalam hal ini berkaitan dengan daerah Al-Mu'tafikat, mereka penduduknya menentang, tidak mau nurut terhadap Luton, Nabi Lut, wa ghairahu, dan nabi-nabi yang lain. Ada apa mereka menentang Nabi? Karena pada diri manusia itu selain akal, Allah juga ciptakan yang namanya nafsu. Nah, nafsu inilah yang banyak diintai oleh iblis, oleh setan. Kadang-kadang bertarung antara kesimpulan akal dengan nafsu. Ada satu lagi di dalam diri manusia, Allah ciptakan hati. Ketika manusia dikuasai oleh akalnya, dominan akalnya kuat, maka manusia itu akan menjadi manusia yang hitungan, bahkan cenderung medit. Karena menurut logika 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Nambah atau ngurang? Ngurang. Maka orang yang terlalu besar dikuasai oleh logika, nggak mau mengeluarkan infak, nggak mau bersodakoh. Sudah jelas lewat di pinggir jalan ada orang menggunakan seser untuk membangun masjid. Mungkin balongnya sudah saat semua, ya. Jadi bawa seser ke jalan. Wah, nyeser jadi jalan. Dia ngomong begitu. Sudah moyokin, ngasih juga enggak. Wah, itu dosa 2 kali, ya. Satu, dosa moyokin orang. Yang kedua, dia punya, enggak mau ngeluarin. Pas mau habis,
areanya ngeluarin 100, balikin lagi. Ternyata di sana ada lagi yang ngeser untuk pembangunan masjid atau apa gitu. Dilihat 50, balikin lagi, 20, balikin lagi. Ternyata ada 2.000, 2 lembar. Diambil yang lecek, diberikan. Itu orang yang didominasi dirinya oleh akal, ya, logika, cenderung medit, seperti orang terkaya yang namanya melegenda, hidup di negeri Nabi Musa, sudah sekian tahun dia tidak ada, tapi hartanya masih dikenang oleh seluruh dunia. Ketika ada orang mendapatkan harta di bawah tanah, mereka sebut harta karun. Tapi begitu didatangin oleh Nabi Musa untuk mengeluarkan sebagian hartanya, dia bilang, innama utituhu ala ilmin indi. Iki semua aku dapatkan dengan kecerdasan otak dan akalku. Jadi kecenderungannya orang yang dikuasai oleh logika selain medit, itu juga ujub, ya. Apa itu ujub? Dzikrun nikmati wa nisyanul mun'im. Ingat adanya nikmat, tapi beli kelingan ningkang gawe nikmat. Ujub. Sedangkan apabila manusia dikuasai oleh nafsunya, maka akan terjadi seperti isyarat dalam Al-Quran, ulaika kal an'ami bal hum adhar. Manusia yang dikuasai oleh nafsunya akan cenderung meniru tingkah laku binatang, bahkan lebih dari sesatnya binatang. Tahu binatang yang namanya kitun? Apa bahasa kita? Kucing. Orang Jambi bilang kuciang. Kucing itu kalau kawin nggak perlu peduli ada siapa kiri kanannya. Ada orang sakit, lagi sakit gigi, ngereng-ngereng, biarin aja dia. Lagian kucing jantannya tuh nggak mikir betinanya mau lahirin berapa, mau ditaruh di mana, nanti nggak mikirin rumah. Kucing gitu. Kenapa? Karena terpengaruh oleh hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, bila manusia dikuasai oleh hatinya, nah insya Allah manusia akan selamat hidupnya. Katakan yang Nabi, ala fil jasadi mudghah. Ala fil jasadi, ada segumpal daging. In saluhat saluhal jasadu kullu, wa in fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Bila isinya bagus, maka seluruh oyeknya, engkeknya akan menjadi bagus. Sebaliknya, bila daging yang segumpal itu isinya blesak, maka seluruh oyeknya akan terbawa blesak, jelek. Nah, ini manusia sudah banyak yang melupakan pengisian hati, sudah tidak mau ngecas hati, ngecasnya pada nafsunya, ngecasnya pada logikanya saja, sehingga terjadi seperti yang dialami oleh Fir'aun dan umat-umat sebelumnya yang kafir. Begitu juga kaumnya Nabi Lut
dihabiskan oleh Allah bil khati'ah, ya, karena melakukan perbuatan-perbuatan dzatil khata' yang mengandung kesalahan. Fa akhadahum, maka mereka disiksa. Aslinya akhadha ya'khudhu itu apa nak artinya? Mengambil, tik. Tapi bisa lafadz ini kemudian menjadi mengandung siksa. Seperti kita ucapkan dalam doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Jangan engkau siksa kami ya Allah karena kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Nah, orang semacam ini hatinya hidup. Sebab ada orang yang melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, melakukan kedzaliman, malah bangga, ya. Direkam, kemudian disebarkan. Ya Allah, luar negeri. Sebab apa? Sudah masuk zaman yang dikuasai oleh departemen periblisan. Yang tadinya normal, mau niru ucapan guru, mau mengikuti nasihat wong alim, tapi karena banyak dikuasai oleh nafsunya, dikuasai oleh logikanya, maka zamannya jadi miring, ya. alias zaman sing iki zaman sing akeh cah lanang nganggo anting iki zaman sinting akeh cah lanang nganggo anting akeh gadis wetenge pada bunting karena nganggo aturan kucing, karena pada nganggo aturan kucing. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawamin mulkillahi sholatan daimatan bidawamin mulkillahi. Santri MU aja melu sinting pakaian bagus digunting-gunting. Santri MU aja melu sinting pakaian bagus digunting-gunting. Rambut ireng dipilok dadi kuning, jaring ngaji jebule shopping, jarene mang
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Fa'akhadahum akhdatan rabiyah, diadab oleh Allah dengan adab apa itu? Rabiyatan zaidatan, yang bertambah. Rabiyah itu dari kata roba, ya. Yarbu artinya tambahan. Makanya orang yang memberikan pinjaman uang kepada tetangganya dengan nilai 10 juta, kemudian sekian bulan, itu namanya riba. Dari kata ini juga muncul ribwatun. Nah, puluhan ribwatun. Ribwatun. Ribwatun itu tanah yang menonjol dari daerah rata-rata, ada tanah menonjol, itu ribwatun. Mungkin kalau dalam bahasa kita bukit, ya, itu ribwah, menonjol, ya, tambahan. Fisyidda ala ghairiha. Nah, ini menarik, ya. Ada sebuah kapal atau perahu besar dibuat oleh satu orang, Nabi Nuh. Malah dia dianggap orang gila karena membuat perahu di atas gunung. Umumnya membuat perahu itu di pinggir laut. Nabi Nuh membuat perahu di dekat gunung yang masih ada hutan. Jadi ngambil kayu-kayu di situ. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Wasna, buatlah olehmu, satu orang, dengan pengawasan kami dan petunjuk wahyu dari kami. Maka Nabi Nuh kemudian membuat kapal atau perahu ukuran besar itu dengan 3 umpak. Yang bagian bawah itu adalah dipersiapkan untuk bahan-bahan makan. Kemudian di tengah itu adalah manusia. Nah, di atas itu adalah binatang. Jadi 3 umpak yang dibuat oleh Nabi Nuh sendiri. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Sebaliknya, kapal Titanic itu dibuat oleh 1000 insinyur, ahli pada bidangnya masing-masing, dan dirancang kapal itu anti tenggelam. Kenyataannya tenggelam, manusia pirang-pirang mati, ya, kemudian harta juga menjadi korban. Sedangkan Nabi Nuh membuat perahu sendirian, menyelamatkan orang banyak, bahkan juga menyelamatkan binatang-binatang. Ini pelajaran buat kita bahwa kalau kita membela agama Allah atas petunjuk Allah sendirian sekalipun, tidak usah takut. Karena itu kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin.
yang benar dari Allah, lakukan. Benar itu bisa diyakini oleh hati yang jernih. Sedangkan insinyur-insinyur yang 1000 itu sesuai dengan bidangnya, itu membuat perahu dengan ujubnya, ngerti nikmat tapi lupa pada yang membuat nikmat. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah ketika beliau baru menaklukkan kota Mekah dengan jumlah tentara atau pasukan yang beliau bawa 10.000. Kemudian begitu berhasil menaklukkan kota Mekah, 2.000 orang masuk Islam, mu'alaf. Jadi 10 tambah 2.000 berapa? 12.000. Ada berita dari malaikat Jibril bahwa orang-orang di Hunain akan menyerang engkau Muhammad. Kanjeng Nabi segera bermusyawarah dengan sahabat, gimana? Kita bertahan atau kita nyerang? Kita serang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kemudian mengutus sahabat untuk memata-matai. Diperkirakan mereka jumlahnya 4.000. 12.000 melawan 4.000. Muncul ujub itu. Kata sebagian sahabat, wakilah, ada yang berpendapat bahwa ini yang mengucapkan adalah Abu Bakar. Padahal Abu Bakar adalah orang yang tawadu. Muncul ujub. Kalau di bahasa Jerman kan piraku eleh ayeuna euy gitu. Biasanya umat Islam jumlahnya sedikit, ngadepin pasukan besar, menang. Lah sekarang umat Islamnya besar, menghadapi musuh sedikit, masa mau kalah? Ujub. Langsung ditegur oleh Allah. Begitu masuk daerah Hunain, ternyata orang Hunain nggak ada di rumah mereka itu. Adanya sudah di atas gunung, sedangkan posisi Kanjeng Nabi dan para sahabat di bawah. Gunungnya 2, ya tinggal ngelemparin aja di atas. Tuk. Wah, rasain tuh. Dari bawah mau melawan nggak bisa, susah kan? Dari atas nggak usah ngelemparin, ditajong aja batu, geluduk, sampai ada orang yang mau membunuh Kanjeng Nabi saking sasahnya itu. Untung Jibril segera diperintahkan Allah, perintahkan pada Muhammad, istaghfiru rabbakum, baca istighfar pada Allah. Akhirnya dikembalikan suasana, mendapatkan kemenangan. Astaghfiru rabbakum, astaghfirullah ta'ala, astaghfirullah, 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 astaghfirullah min kulli buruk, astaghfirullah, astaghfirullah min kulli buruk, dan orang Islam mesti diingat jangan dilupa, dan orang Islam mesti diingat jangan dilupa. Pertama dakwah, kedua Islam, ketiga jihad fisabilillah. Pertama dakwah, kedua Islam, ketiga jihad fisabilillah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah,
Astaghfirullah min kulli buruk. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.